Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haldi Akbar. Saya semester 5 tahun angkatan 2021 Politeknik THC Bandung. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat. Saya membuat proyek CRUD pencatatan rekam medis dokter atau pengelolaan rekam medis. Di sini si proyek itu tuh ada bagian back end-nya juga. Kemudian mensupport front end, kemudian front end-nya itu sebagai website, kemudian back end di sininya pengujian API untuk CRUD-nya pakai Postman nanti. Nah, terus pertama yang dibutuhkan yaitu harus mempunyai dulu yang namanya SAMPP PHP. Di sini saya mempunyai SAMPP-nya, kemudian kita harus cek dulu nih versinya berapa. Ini versi sampai PHP yang saya punya tuh 8.0. Maka dari itu kita ke websitenya ini pclphp.net package MongoDB, cari yang sesuai dengan PHP kita, soalnya itu sangat berpengaruh kalau beda. Karena saya sudah sesuai, maka langsung saja nyalain dulu SAMPP-nya. Sudah. Setelah itu langsung ke kodenya dulu. Ini penjelasan kodenya terlebih dahulu. Dalam kodenya di sini ini ada config.php yang dimana ini itu koneksi ke database MongoDB. Ini kemudian selain untuk koneksi itu, selain config ada juga yang namanya project.php. Nah, ini tuh sama, dan itu gunanya untuk mengkoneksikan database project UAS dan membuat collection baru yang bernama collectionnya itu rekam medis. Nah, setelah itu kita lihat dulu di MongoDB-nya apakah sudah ada atau belum. Nah, sini sudah tertera. Maaf. Ya. Ini sudah ada collection yang ada 2 collection yang saya buat karena websitenya itu menggunakan 2 database. Yang pertama ini database buat datanya, kemudian ini ada user buat login di websitenya. Kemudian setelah ada koneksi ke database, ada yang namanya index.php. Ini tuh ini ada title-nya data rekam medis, kemudian menggunakan CSS Bootstrap. Setelah itu ada ini data-datanya, nanti itu ada ID, kemudian nama pasien, alamat, keluhan, kemudian resep obat dan dokter. Kemudian nanti itu ada actionnya itu delete sama update. Setelah itu ada add data juga, nanti tambah data kit.php. Di sini tertera ini ketika tambah data tampilan juga tetap pakai CSS, pakai Bootstrap. Nah, ini setelah itu udah tambah data, tampil lagi ke index. Setelah itu ada yang namanya edit.php. Nah, ini tertera kayak gini. Setelah edit ada yang namanya delete. Nah, ini delete kayak gini, delete data. Jadi delete itu tuh nyambung nanti ke SAMPP. Jadi ketika di delete data, pasti itu ada pop up apakah localhost, apakah benar bakal dihapus atau tidak. Setelah itu mungkin ini yang halaman pertama ya, landing page. Landing page di sini sebenarnya saya membuat biar agak sedikit kompleks aja. Ini ada landing page tentang websitenya, kemudian ini ada CSS-nya juga tertera. Setelah itu ada login. Nanti di websitenya tuh saya menggunakan login aja sebagai admin. Nah, tapi login kan harus punya akun. Nah, kalau yang nggak punya akun itu tuh bisa yang namanya registrasi. Di sini ada registration.php tertera.
Nah, setelah itu langsung saja kita pengujian ke websitenya. Nah, ini ada websitenya. Oh iya, udah benar. Ini halaman landing page-nya. Setelah itu mulai sekarang aja. Nah, ini tampilan loginnya. Login yang sudah ada itu kita lihat ke MongoDB. Ke user ini kan nih akun user admin yang sudah ada. Tapi kita coba lihat, kita registrasi menggunakan akun yang baru. Sini kita ID-nya 2 berarti ya. Username-nya misalkan Akbar. Kemudian passwordnya 154321. Submit. Nah, udah submit. Kita lihat di MongoDB apakah udah ada belum. Nah, sudah ada. Ini data user yang barusan registrasi sudah ada. Kita login aja. Kemudian 154321 submit buat login. Nah, ini buat halaman index.php-nya, halaman home-nya. Di sini udah tertera ada 10 data yang sudah saya buat dikelola. Nah, ini ada tertera juga action-nya, ada action edit juga hapus. Nah, data ini di MongoDB-nya itu di collection recomedies. Nah, ini tertera ada dari P1 sampai P10. Udah sesuai. Setelah itu kita langsung saja add data, tambah data. Misalkan kita menggunakan dari kan P10 berarti sekarang P11 P011. Lalu nama pasiennya misalkan Iqbal, misalkan alamatnya misalkan Cicendo, keluhannya sakit mata, resep obatnya Insto. Kemudian dokternya itu udah ada, ini dokter Helsis atau dokter Heldi atau dokter Lucy, kita pakai dokter Heldi aja. Kemudian setelah itu sudah ada semua diisi, klik submit, maka bakalan muncul pop up data pasien berhasil ditambahkan. Klik OK, kita lihat. Nah, maka yang P011 sudah ada ini, Iqbal dengan nama Iqbal, alamatnya Cicendo, kemudian keluhannya sakit mata, resep obatnya Insto, kemudian dokternya dokter Heldi. Kita lihat di database MongoDB-nya apakah udah ada data belum. Nah, ini udah ada ya, udah ada. Jadi yang asalnya tadi P10 jadi P11-nya nambah, udah ada. Setelah itu kita coba edit yang Iqbal ini, atau misalkan kita mau edit yang Akbar aja, misalkan atau siapa ya, yang Cinta misalkan kan. Cinta, contoh misalkan Cinta tuh kan asalnya alamatnya Bandung, kita ubah alamatnya tuh jadi Cimahi misalkan. Berarti ini P004, kemudian nama pasiennya Cinta, alamatnya kan asalnya Bandung, kita ubah jadi Jakarta misalkan. Terus Cinta tuh apa sih? Keluhannya mual, obatnya misalkan promah nggak cocok, jadi kita edit menjadi misalkan paracetamol, contoh ya ini mah. Dokternya asalnya dokter Lucy, nggak cocok, ganti jadi dokter Heldi misalkan. Kita edit, maka data pasien berhasil diupdate. Klik OK, dan yang Cinta sudah otomatis berubah, biasanya dari Bandung jadi Jakarta, kemudian jadinya paracetamol, dan ini dokter Heldi. Kita lihat, nih lihat asalnya kan Cinta tuh dari Bandung, kita refresh dulu, lihat yang Cinta. Nah, jadi sekarang jadi Jakarta dan resep obatnya paracetamol, dokternya dokter Heldi. Nah, udah. Setelah itu kita mau menghapus, misalkan mau menghapus yang kosasi, misalkan kosasi ini mau dihapus.
dengan nama P005, atau misalkan yang tadi aja yang Iqbal yang mau ditambahin kita hapus. Kita lihat di sininya kan masih tetap tertera. Di sini kita hapus, coba hapus, setelah itu hapus. Nah, maka akan ada pilihan apakah Anda yakin akan menghapus dengan ID pasien P011. Jika misalkan cancel jadi yaudah jadi aja cancel. Kalau misalkan mau yakin dihapus, klik remove aja, maka data pasien berhasil dihapus. Nah, di sini juga udah gak ada ya yang P11 yang tadi Iqbal udah gak ada. Dan di MongoDB-nya juga ini kan Iqbal masih ada, kita refresh. Nah, jadi 10 dokumen. Nah, Iqbal udah gak ada ya. Nah, ini halaman indeksnya, dan ini juga halaman show buat ngelihat data-datanya kayak gini. Nah, setelah itu misalkan kita udah ganti admin nih, ganti admin, kita logout aja. Kalau misalkan udah beres kerjanya, kita tinggal klik logout aja di sini, klik logout dan kembali ke halaman landing page. Nah, itu mungkin penjelasan webnya. Setelah itu kita ke penjelasan pengujian di Postman. Sebelumnya kita membutuhkan yang namanya testing.php yang di dalamnya itu terdapat kayak gini. Nah, get untuk melihat data, kemudian setelah itu ada yang namanya post. Delete dulu, ini delete itu menghapus data. Nanti itu bakal ada notif di ketika udah dihapus, data berhasil dihapus. Nah, setelah itu ada request post untuk menambahkan data menggunakan insert one. Setelah itu ada put untuk mengedit. Di sini mengedit menggunakan update one. Setelah itu ada tapi saya ingatkan kembali, kemudian di sini tuh ketika di metode delete itu harus mencantumkan ID di database MongoDB-nya. Ini misalkan kita mau menghapus yang mengedit atau menghapus yang irgi yang ini misalkan. Nah, nanti di Postman kita wajib mengopi ID yang ini, soalnya ini ID dari MongoDB-nya dan harus dicantumin kayak gini nih. Nah, kayak gini. Kita langsung pengujian aja di Postman-nya. Kita klik URL localhost. Nah, ini udah ada ya. Localhost php MongoDB testing.php. Kita ininya get, kita send. Nah, ini data yang tertera dari P01 sampai P010. Lihat di MongoDB-nya benar atau enggak. Ya, benar sampai P010. Setelah itu kita bakal yang namanya post nambah data. Di sini kita membutuhkan yaitu yang namanya ID pasien, kemudian nama pasien, setelah itu alamat, yaitu keluhan, kemudian resep obat, dan dokter. Nah, ini udah dibuat feednya, kemudian tinggal kita isi aja ID pasiennya. Kan ini sampai P10 berarti P011. Nah, terus nama pasiennya kita misalkan siapa ya, Ade misalkan, alamatnya Garut. Kemudian keluhannya ini apa ya, demam. Resep obatnya berarti kalau demam paracetamol. Dokternya kita yang ada aja berarti dokter Lucy. Nah, setelah itu
udah sesuai, ininya ganti ke pos udah, maka langsung klik send. Nah, maka ini sudah inserted, udah ditambahkan. Kita lihat lagi apakah sudah ditambahkan atau belum. Testing.php, kita send. Nah, tadi kan sampai per 10, berarti sekarang 11. Oh, sudah ditambahkan, udah ada. Ini per 11 dengan nama pasien AD, alamatnya Garut, kemudian keluhannya demam, obatnya paracetamol, dan dokternya dokter Lucy. Nah, udah. Kemudian kita akan mencoba yang namanya put edit. Di sini kita yang tadi edit itu wajib menyantumin ID MongoDB-nya. Misalkan kita mengedit yang AD ya, maaf, ininya belum di refresh. Nah, yang AD ini kita copy dulu ininya, Ctrl C, kemudian kita di sini ID. Nah, value-nya kita langsung Ctrl P aja, paste aja. Ini tuh ID yang ada di MongoDB. Yaitu dengan ID pasien, kemudian nama pasien, setelah itu alamat, kemudian keluhan, resep obat, setelah itu dokter. Nah, kita edit aja, berarti kan ini asalnya ini ID mah tetap jadi P011, kemudian nama tetap AD. Kita edit alamatnya misalkan jadi Pamengpeuk, maaf ya kalau salah nulis, soalnya nggak tahu. Pamengpeuk, misalkan keluhannya misalkan flu batuk. Resep obat misalkan amoxicillin, dokternya dokter Heldi. Setelah itu udah ini ganti ke put. Nah, biar nanti gak lama, kita linknya copy aja ya, biar nanti ketika delete kita gampang gitu. Kemudian kita send aja. Ketika udah ini jangan lupa put, kita send. Maka collection name database, kemudian ini berhasil ya, udah berhasil dibuat, udah berhasil diedit. Kita lihat dulu di MongoDB-nya apakah udah belum. Nah, lihat, udah. Ini AD dengan alamat Pamengpeuk, keluhannya flu batuk, obat amoxicillin, dan dokternya dokter Heldi. Kemudian setelah itu kita lihat di sininya apakah ada teredit atau belum. Intinya ini dulu aja. Testing.php kita send, melihat apakah sudah teredit atau belum. Nah, ini udah dengan ID pasien P011, nama pasiennya AD, alamat Pamengpeuk, kemudian keluhannya dan batuk. Ini tuh udah ke update. Selanjutnya kita mau delete yang terakhir, misalkan kita ininya ke delete, kemudian ininya checklist, udah. Nah, ketika itu misalkan mau delete yang ini, yang ada udah semuanya di checklist. Nah, tinggal udah ininya ke delete, tinggal send aja. Send, maka akan ada notif data berhasil dihapus. Kita lihat di sininya.
Dan ini udah berhasil dihapus ya. Sebenarnya ini juga terkoneksi ke ininya, ke indeks PHP-nya. Yang udah gak ada sih, soalnya kan udah dihapus. Setelah itu data berhasil dihapus, kita lihat lagi testing.php dengan ininya get. Kita lihat yang P011 udah ada atau belum. Nah, udah terhapus. Nah, udah selesai mungkin pengujian di Postman. Yang terakhir bakal ada pengujian di Jmeter. Kita ke folder Jmeternya dulu. Kita ke C. Setelah itu ke Apache Jmeter. Kemudian ke bin. Setelah itu ke Jmeter batch. Nah, yang ini nih. Klik aja. Tunggu beberapa saat. Nah, ini kita open aja karena kan udah saya buat sebelumnya. Nah, ini dbrekamedis.dmx, kita open aja. Nah, ini udah ada. Ini tertera ada get-nya, kemudian ada post, ada put, dan juga delete-nya. Kita ke general dulu. Sini nama general, kemudian lokal, nama name-nya localhost, hostnya 80. Kemudian ada di get dengan HTTP request-nya, protokolnya HTTP dengan ininya servernya itu sekian. Kemudian ininya get dan path-nya itu ke index.php. Kita langsung saja di sini lihat, kita play. Nah, ini udah ada, kita lihat juga di tabelnya. Nah, ini hijau-hijau semua ya, udah aman. Kalau misalkan ada yang gak aman, itu tuh pasti ada yang merah. Nah, nanti kita stop aja, udah. Nah, selanjutnya kita yang post, kita lihat. Nah, kalau yang post ini kita patch-nya itu di create.php. Nah, setelah itu kita lihat result tree-nya, kemudian play start dulu. Nah, ini juga sama, udah hijau, udah aman, ada yang merah-merah. Stop. Nah, setelah itu kita ya yang put ini tuh di edit.php, karena kan yang mengedit atau mengupdate. Istrinya put udah, kemudian kita langsung play aja. Nah, udah aman, udah hijau semua, gak ada yang merah-merah. Itu stop. Dan terakhir ada di delete. Nah, kalau delete itu path-nya itu di php mongodb delete.php. Ini juga HTTP request-nya delete. Setelah itu kita ke view result tree-nya, langsung start aja play. Nah, lihat ini udah hijau semua, aman. Setelah itu ini ada satu yang nah, nanti kalau misalkan ada yang bermasalah pasti nanti ada ininya, pasti ada yang merah. Kita ke tampilnya, lihat nih ada bermasalah, tapi gak apa. Kemudian setelah itu stop aja, udah. Nah, itu sudah selesai pengujian di Jmeternya. Mungkin cukup sekian ya, udah selesai pemaparan project data rekam medis yang saya buat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, ataupun ya yang kurang baik atau kayak gimana. Mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.